Perlambatan ekonomi di Amerika dan China sebagai raksasa ekonomi global sepertinya tidak akan terhindari, akan terjadi di tahun 2024. Tapi perlambatan ekonomi di Amerika akan dilihat sebagai tren suku bunga tinggi yang sudah berakhir. Penurunan suku bunga ini tentu sangat ditunggu-tunggu. Tapi aset dan sektor apa saja yang akan menarik di tahun ini? Berikut ini analisis dari Roli Arya Wisnubroto, Senior Economist Mirae Asset Sekuritas. Ya, kalau kita lihat ya tahun 2024 ini sepertinya memang kalau dari sisi globalnya ya, most likely kalau global growth-nya itu mungkin akan lebih rendah dibandingkan dengan di tahun 2023. Jadi kalau di 2023 sendiri sebenarnya unexpectedly memang Amerika Serikat akhirnya bisa terhindar dari resesi. Namun di sisi lain kan mereka dengan ekonominya yang cukup kuat, inflasinya agak sedikit sulit diturunkan secara signifikan dan mereka harus menaikkan suku bunga secara sangat agresif. Kembali menaikkan suku bunga ya, berlanjut dari 2022 ke 2023. Dan 2024 ini mungkin akan menjadi impact dari kondisi suku bunga yang tinggi tersebut di banyak negara maju. Di Amerika Serikat, di Eropa, dan juga di Inggris ya. Jadi saat ini suku bunga itu sedang pada level-level tertingginya. Kalau di Amerika Serikat level tertinggi dalam periode yang cukup lama. Dan sepertinya ini mungkin akan banyak berdampak kepada pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut, termasuk Amerika Serikat. Di sisi lain memang kita lihat salah satu major ekonomi lainnya yaitu China, itu juga pasti akan lebih rendah pertumbuhannya tahun ini dibandingkan dengan di tahun 2023 lalu, karena mereka masih memiliki permasalahan fundamental dari sektor propertinya. Dan sepertinya mereka akan cenderung tidak terlalu besar mengeluarkan stimulus karena masih harus dibenahi dari sisi industri propertinya. Jadi mereka selama ini salah satu yang menyebabkan permasalahan kan adanya spekulasi. Jadi mereka akan membenahi, regulasi diperketat, dan kemungkinan di tahun 2024 ini growth-nya sepertinya juga akan lebih rendah dibandingkan dengan di tahun 2023 lalu. Dan sehingga skala globalnya sepertinya memang akan lebih berat kalau dari sisi pertumbuhan. Di sisi lain, dengan adanya ekspektasi bahwa globalnya akan slowing down, dan sepertinya Amerika Serikat akan berusaha menghindari dari perlambatan yang terlalu dalam, atau dengan kata lain ada resesi, mereka mungkin most likely akan menurunkan suku bunga. Namun memang saat ini yang paling menjadi spekulasi, yang pertama adalah kapan, yang kedua adalah seberapa besar. Dan kalau kita lihat market saat ini terlalu over optimistic, pasar obligasi di Amerika Serikat, mereka berspekulasi akan turun 175 basis point. Dan menurut kita itu terlalu over optimistic. Karena saat ini sendiri ekonomi di Amerika Serikat itu masih cukup kuat ya, dengan tingkat pengangguran yang masih sangat rendah ya. Mungkin memang ini juga akan menyebabkan inflasinya agak sedikit sulit turun ke level-level targetnya lah ya. Jadi kalau kita lihat, kita lebih moderat, kita expect akan ada penurunan suku bunga mungkin sekitar 100 basis point, dan mungkin paling cepat itu akan dilakukan di bulan Juni. Sehingga kalau kita lihat historis ya, penurunan suku bunga ini impact-nya terhadap market ini akan sangat positif, baik di obligasi maupun di pasar saham. Bond market di Amerika Serikat itu sangat optimis bahwa akan diturunkan sebesar 150 hingga 175 basis point. Dan mereka berspekulasi penurunan pertama ini akan dilakukan di bulan Maret. Dan menurut kita, kembali lagi saya sampaikan, terlalu optimis. Mungkin kalau kita lihat dengan tren saat ini ya, kemarin inflasinya juga masih sangat tinggi di 3,4%, untuk inflasi intinya di 3,9%. Dan menurunkan dari 3,4 ke 2% itu sepertinya akan lebih rumit ya dibandingkan dengan menurunkan dari 9% yang telah terjadi di 2022 ke 3%. Itu mungkin ada faktor high base, low base, sehingga akan cepat turun dari 9 ke 3. Tapi permasalahannya turun dari 3 ke 2 ini akan seberapa cepat. Dan melihat kondisi Amerika Serikat yang ekonominya yang saat ini masih sangat kuat ya, saya rasa akan agak sedikit sulit ya dari 3 ke 2%. Dan mungkin most likely di tahun 2024
ini masih akan berada di atas 2%. Mungkin kalau kita perkirakan dengan tren saat ini antara 2,5 sampai 3% lah sampai dengan akhir tahun. Namun memang dengan kondisi saat ini sendiri, dengan suku bunga di 5,5% dan inflasinya di sekitar 3 sampai 3,5%, mungkin sudah bisa dikatakan posisi suku bunga kebijakan ini sudah cukup restriktif. Jadi mereka memiliki posisi yang real policy rate-nya sudah positif lah dibandingkan dengan waktu dulu inflasinya 9%, suku bunga kebijakannya itu pada saat itu baru sekitar 3-3,5%. Jadi ada gapnya, minusnya cukup besar. Dari sekarang sudah positif. Jadi saya rasa sudah bisa diturunkan sedikit demi sedikit ya, mungkin dari 5,5 ke 5,25% dengan inflasinya sekitar 3-3,5% seharusnya cukup aman. Dan dalam jangka panjang ya, karena kebijakan moneter ini impact-nya itu lebih jangka panjang, mungkin 3-4 kuartal. Jadi mereka tidak boleh terlambat dan juga tidak boleh terlalu cepat. Jadi mereka harus presisi sehingga bisa inflasinya bisa terus turun dan ekonominya bisa terhindar dari resesi. Kalau untuk Indonesia, saya rasa dengan asumsi ya, kita perkirakan dengan adanya kemungkinan The Fed menurunkan 100 basis point, saya rasa Bank Indonesia juga bisa menurunkan sebesar 100 basis point. Dan sepertinya memang apakah Bank Indonesia harus menunggu The Fed untuk menurunkan suku bunga, saya rasa mungkin nggak harus ya. Apakah bisa lebih preemptif? Saya rasa bisa, karena kalau kita lihat di 2023 kemarin mereka harus menaikkan sekali lagi ya, di mana sebelumnya mereka expect mungkin bisa justru turun. Jadi sekarang menunggu, most likely baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia itu sudah mencapai terminal rate-nya, sudah mencapai peak-nya. Pertanyaannya akan turun kapan? Nah itu kalau misalkan Bank Indonesia sepertinya bisa lebih dahulu dengan asumsi atau dengan syarat inflasinya tetap terkendali, kemudian external balance yang kita lihat dari neraca perdagangan, neraca transaksi berjalan, dan neraca pembayaran itu tetap manageable, dan stabilitas nilai tukar rupiah yang memang saat ini yang menjadi concern utama dari Bank Indonesia dalam menetapkan arah suku bunga. Jadi saya rasa apabila memang ada peluang The Fed itu menurunkan suku bunga 100 basis point, saya rasa di Indonesia pun akan bisa turun 100 basis point. Kalau kuartal pertama mungkin agak terlalu cepat juga ya kalau saya rasa ya. Kalau menurut kami dengan adanya kemungkinan The Fed itu turun di bulan Juni, saya rasa bisa mungkin apakah di bulan Mei atau mungkin di bulan April. Jadi memang saat ini dari hasil yang disampaikan oleh Bank Indonesia dalam rapat Dewan Gubernur kemarin, sepertinya memang mereka sudah sangat ingin untuk melakukan pelonggaran kebijakan moneter. Cuman memang saat ini concern-nya adalah volatilitas marketnya ya. Dan kemarin juga Pak Peri Warjio juga sudah menyebutkan bahwa yang sedang dalam baseline assumption dari Bank Indonesia itu adalah ekonomi global melambat dan ketidakpastian di pasar keuangan sudah mulai mereda. Jadi kalau kita lihat ini sangat menjadi suatu sinyal bahwa dalam beberapa bulan, 3 atau 4 bulan ke depan mereka seharusnya siap untuk menurunkan suku bunga. Kalau kita lihat ya, naik turunnya suku bunga itu merupakan suatu hal yang sangat positif ya. Tidak hanya di Indonesia, di negara manapun ya pasti. Cuman biasanya memang yang merespon atau yang sensitivitasnya ya lebih tinggi dari kenaikan atau penurunan suku bunga itu biasanya memang obligasi. Ya, jadi dengan asumsi bahwa bisa turun 100 basis point, saya rasa yield untuk obligasi negara yang tenor 10 tahun bisa trennya ke depan kita lihat akan turun ya, mungkin bisa mendekati 6% atau bahkan di bawah 6%. Sementara kalau dari pasar saham ya mungkin memang sebenarnya secara fundamental ya impact dari penurunan suku bunga itu baru bisa mungkin terasa dalam beberapa waktu ke depan ya, ada lag impact ya terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau misalkan diturunkan di tahun 2024 ini mungkin baru terasa di tahun 2025, sehingga untuk pertumbuhan yang lebih tinggi di 2025 itu akan mendorong kinerja perusahaan-perusahaan, tapi biasanya market sudah lebih dahulu mengantisipasi ya. Jadi dua-duanya saya rasa akan sangat terdampak positif dari penurunan suku bunga.
Kalau dengan antisipasi penurunan suku bunga ya sebenarnya memang kalau kita lihat seluruh sektor itu pasti akan terdampak positif. Mungkin yang saat ini yang akan ya sektor yang paling terkait dengan pergerakan suku bunga ya pasti sektor perbankan. Nah ya saya rasa hal ini juga akan berdampak kepada beberapa sektor lainnya. Cuman memang memiliki kinerja yang positif itu mungkin yang agak sedikit sulit untuk tumbuh. Saat ini adalah mungkin sektor komoditas ya, karena komoditas itu lebih banyak terpengaruh dari sisi growth, dari prospek global, prospek Amerika Serikat, prospek Tiongkok. Karena memang demand untuk komoditas sendiri sepertinya akan menurun ya dengan fundamental ekonomi global yang masih tidak bagus. Saya rasa sektor-sektor lainnya juga akan tetap menarik ya seperti halnya sektor perbankan. Kalau ada perang mungkin yang terjadi justru sebaliknya. Kalau kita lihat ya, yang terjadi di 2022 ketika Rusia melakukan invasi ke Ukraina itu yang diuntungkan sektor komoditas pasti ya. Tapi kalau kita lihat setelah 2023-2024, geopolitik memang masih penuh dengan ketidakpastian. Namun kalau misalkan memang tidak melibatkan perang skala besar ya, seperti yang terjadi antar dua negara. Kalau kita lihat di 2023 lalu yang terjadi antara Israel dan satu kelompok tertentu Hamas ya, atau misalkan dengan beberapa pemberontak di Yaman ya. Jadi bukan antara dua negara yang berkonflik. Mudah-mudahan sih tidak akan terjadi konflik besar, dan di sisi lain ya dengan prospek global growth-nya yang relatif lemah ya permintaan akan komoditas itu akan menurun. Jadi ya kalau memang kalau kita lihat di 2022 kita memang agak diuntungkan ya dengan kenaikan harga batu bara, kenaikan harga CPO. Namun ya ketidakpastiannya juga sebenarnya lebih tinggi dari adanya ketidakpastian geopolitik. Dan memang kalau kita berbicara mengenai geopolitik 2024 sendiri, ya seperti kita ketahui tidak hanya Indonesia, Amerika Serikat bahkan mungkin sekarang sudah mulai isu untuk munculnya kembali ya Donald Trump ya sebagai presiden. Itu saya rasa bisa memicu adanya mungkin volatilitas pasar ya seperti yang kita alami di tahun 2016. Saya rasa ketidakpastiannya akan sangat tinggi. Dan di Indonesia saya rasa sih kondisi politiknya masih lebih kondusif lah ya dibandingkan secara globalnya ya. Kalau kita lihat dari beberapa tahun ke belakang terutama sejak era reformasi ya, mudah-mudahan kita akan melewatinya dengan cukup baik lah ya.